Menolak lupa. Saya ingatkan Anda, Yusril Iza Mahendra. Ini dialog imajiner saya sama Bang Yusril Iza Mahendra. Ucapan-ucapan Bang Yusril sendiri disampaikan saat acara Kongres Umat Islam di Sumatera Utara tanggal 30 Maret sampai dengan 1 April 2018. Makanya saya kasih judul Menolak Lupa. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Yusril. Kenalin Bang, saya Saiful, rakyat jelata. Kebetulan keluarga besar saya banyak yang dulunya tergabung di Masyumi Bang. Jadi saya merasa ada kedekatan sama Abang. Maaf kalau kegeeran ya Bang. Jadinya saya memberanikan diri buat nanya ke Abang nih. Bang, Abang kan dikenal sebagai natsir muda ya. Boleh dong cerita singkat peristiwa 17 Agustus 45 itu dalam sudut pandang kita sebagai umat Islam. Almarhum Bapak Muhammad Natsir mengatakan 17 Agustus kita terima dengan takbir Allahu Akbar. Wow, semangat sekali Abang ini. Terus gimana Bang? Besoknya kompromi tentang syariat Islam dan syarat presiden beragama Islam dihapuskan, maka kita terima dengan istighfar. Jadi kita tuh, konstitusi kita tuh tidak ada jaminan keistimewaan bagi Islam. Nggak ada. Wah, ngeri kali ya Bang. Emang kalau negara lain kayak gimana tuh Bang? Misalnya negara tetangga kita Malaysia, apa sama juga dengan kita? Beda dengan Malaysia. Malaysia meskipun jumlah orang Islam cuma 54%, tapi Undang-Undang Dasar Malaysia jelas mengatakan Islam adalah agama resmi negara. Yang di Pertuan Agung adalah Ketua Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu. Di kita tidak ada jaminan itu. Ya. Iya ya, betul Bang. Nggak ada jaminan itu. Kalau contoh yang lain ada nggak? Filipina gimana tuh Bang? Filipina lebih keras lagi. Filipina, Undang-Undang Dasarnya mengatakan Republik Filipina adalah Republik Sekuler. Ya. Gereja Katolik Filipina berada di luar negara Filipina. Pemerintah Filipina tidak akan memberikan bantuan kepada lembaga agama apapun yang ada di Filipina. Kita ini nggak ada jaminan. Jadi kita mesti gimana nih Bang? Waduh, jadi was-was juga nih Bang, lihat bangsa ini ke depannya. Karena tidak ada jaminan, kita tidak bisa diam dan pasif. Ya. Iya Bang, siap Bang. Jadi kita harus bergerak aktif untuk memperjuangkan Islam. Boleh dijelasin lebih lanjut Bang? Sama halnya kalau kita membaca syair-syair Muhammad Iqbal. Iqbal mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat. Dan kita selain daripada orang Ahmadiyah, yakin bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah khatamun nabiyyin, penutup segala nabi. La nabiyya ba'dah, tidak ada lagi nabi sesudah beliau. Karena Nabi sudah wafat dan tidak akan ada Nabi yang baru. Maka nasib umat Islam tidak tergantung pada siapa-siapa lagi. Paham Bang? Jadi persoalan yang sedang kita hadapi di Indonesia itu? Persoalannya bagi kita, ini bisa orang perwira non-Islam jadi presiden. Bisa nggak? Bisa. Sah menurut undang-undang. Syariat Islam bisa jalan nggak? Bisa dikesampingkan. Bahkan sudah sering dikatakan, siapa yang ngomong syariat Islam yang membangkitkan Piagam Jakarta musuh negara, mau memecah belah. Bahkan Presiden Jokowi berpidato meminta supaya agama dengan negara dipisahkan. Nggak bisa. Itu nggak paham sejarah pembentukan negara kita itu. Ya. Bapak Zainal Abidin Ahmad almarhum, orang Medan sini, mengatakan barang siapa bisa memisahkan gula dari manisnya, maka bisalah dia memisahkan Islam dari politik. Ya. Begitu juga orang Kristen, Dr. Noto Hamijoyo, itu tokoh dan ketua Partai Kristen dulunya, menulis buku judulnya Iman Kristen dan Politik. Dalam bukunya beliau mengatakan, bisa nggak agama Kristen dipisahkan dari politik? Jawabnya beliau, gereja Katolik bisa dipisahkan dengan negara.
karena ada hierarki dari paus sampai ke kepala paroki yang ada di sebuah desa. Tapi agama Kristen, kata Dr. Noto Hamijoyo, mustahil dapat dipisahkan dari politik. Karena agama Kristen itu ada di dalam otak dan hati orang Kristen. Dan orang Kristen itu berpolitik. Maka pengaruh dari agama Kristen dalam otak dan hatinya itu akan tercermin dalam kebijakan-kebijakan, dalam tingkah laku politik yang dia laksanakan sehari-hari. Apalagi Islam. Siap, Bang. Nah, pesan apa nih yang bisa Abang sampaikan buat saya dan teman-teman yang juga pengen berjuang buat agama Islam? Tidak mungkin kita pisahkan Islam dari politik. Karena tidak ada jaminan tadi. Maka saya mengajak dan menghimbau umat Islam seluruhnya, yang hadir maupun tidak hadir. Jangan ada lagi yang mengatakan kami tidak mau ikut politik. Yang tadi Pak Amin singgung, selalu dikatakan Islam itu suci, agama itu suci, politik itu kotor. Jangan dicampur adukkan. Kita nggak peduli sama politik, lantas orang lain yang memegang kekuasaan politik baru tahu seperti yang dialami oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Ya, dulu aja politik, oh nggak mau. Kami mau khilafat, yang ini tohut. Kami nggak mau. Lalu nggak mau nyoblos, nggak mau ikut pemilu, nggak mau apa. Begitu datang Jokowi jadi presiden, selembar surat diterbitkan, dibubarkan HTI, mereka nggak bisa bikin apa-apa. Saya bilang pada orang HTI, ya, segudang kepintaran itu tidak ada artinya dibandingkan dengan segenggam kekuasaan. Ya. Ya. Presiden itu ya, walaupun goblok, ya, saya nggak sebut namanya siapa, ya, saya nggak bilang siapa-siapa. Ini presiden dalam artian umum. Walaupun orangnya itu goblok, ya, segoblok-goblok dia itu, dia presiden. Kami ini, saya, Pak Amin dan lain yang ngaku-ngaku pintar ini, nggak ada apa-apanya. Kita bukan siapa-siapa. Ya. Saya ingat satu hari cerita ya, sidang kabinet zamannya Gus Dur. Saya Menteri Kehakiman, Gus Dur, Bu Mega, Menko Polhukam, terus saya sebelahnya. Gus Dur mau keluarkan dekret. Nah, Pak Amin tahu persis cerita ini. Mau keluarkan dekret, mau bubarkan DPR-MPR, mau menghidupkan TAP MPRS 25 tentang larangan PKI dan larangan penyebaran Marxisme, Leninisme dan sebagainya. Wah, Gus Dur ngotot. Saya keras ngomong di kabinet. Saya bilang, minta maaf Bapak Presiden, saya Menteri Kehakiman harus menjelaskan dari segi hukum. Saya jelaskanlah dekret tahun 59 itu kayak apa. Tidak mungkin ada dekret tanpa didukung oleh kekuatan militer. Ya, karena dekret itu adalah revolusi hukum. Benar atau tidaknya bukan diukur di awal, di ujung. Kalau dia bisa pertahankan dekretnya itu, dekret itu menjadi sah. Kalau tidak, dia bisa dituduh sebagai pengkhianat, bahkan dituduh melakukan kudeta. Yang kedua, saya katakan, menghidupkan PKI ini bisa jadi heboh besar. Wah, saya ngomong panjang lebar, Gus Dur marah, ambil ketok palu, kabinet skors. Saya sempat ditegur Ibu Erna Witular, kenapa itu menteri kok ngeritik presiden dan kabinet? Ya bagaimana nggak ada kritik, masa mau ngidupin PKI yang benar dong? Ya kan, masa mau dekret, masa mau apa, masa saya diem? Begitu Gus Dur tutup ketok palu, saya lari-lari keluar kabinet. Saya dikejar sama 3 jenderal. Pertama namanya Laksamana Widodo AS, kedua namanya Susilo Bambang Yudhoyono, ketiga namanya Agung Gumelar. Pak Agung bilang, bos, jangan kenceng-kenceng jalannya. Saya bilang, saya mau pulang aja. Besok juga saya dipecat sama Gus Dur. Ya. Saya bilang, tar dulu, Bang, ngomong dulu. Pak Widodo AS bilang, Bang, kami sependapat sama Bang Yusril. Gak benar itu presiden. Masa mau bubarin DPR, masa mau... Loh, saya bilang, kenapa tadi tidak ngomong? Ya, jawabnya apa? Ya, kita ini prajurit. Mana mungkin kami ini akan melawan panglima tertinggi? Nah, itu dia. Saya ceramah kemarin itu diundang di pertemuan alumni Gontor di Banten.
Di sebelah saya Pak Gatot Nurmantio, waktu itu belum pensiun nih, masih jenderal aktif walaupun bukan lagi Panglima TNI. Saya bilang, segoblok-goblok presiden. Dia presiden, dipanggil Panglima TNI. Nah, hari ini saudara saya pecat. Berhenti itu Panglima TNI, nggak bisa ngelawan. Tanya nih sama Pak Gatot sebelah saya ini, Pak Gatot senyum-senyum. Jadi jangan kita itu pikir, oh ini orang kok tampangnya sederhana, tampangnya wong deso, gitu ya. Kita sudah pilih jadi presiden, ya. Jangan model Pak Yusril, orangnya berduis, ya. Bajunya kayak Tengku Melayu, katanya kan begitu kan. Orang yang ini tidak ada pengaruh wajah orang itu dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukannya. Ya. Bung Karno itu, siapa yang bilang Bung Karno itu tampangnya merakyat? Enggak. Pakai jas putih mentereng, sepatunya mengkilat, kacamatanya Yahud, mereknya Ray-Ban zaman dulu itu. Pecinya bagus. Bung Karno gagah, pakai mobil, bak terbuka. Hobinya koleksi barang-barang antik, patung, lukisan. Siapa bilang Bung Karno merakyat? Enggak merakyat tampangnya itu. Tapi siapa yang mengatakan Bung Karno itu tidak pro rakyat? Sangat pro. Lah yang sekarang ini tidak ada hubungannya. Wajah itu lah katanya saya ini dibilang diktator, wong tampang saya tampang wong deso. Nggak ada urusannya. Tampang wong deso nggak deso itu bisa aja jadi diktator. Tampang deso nggak deso bisa aja pro asing, tidak pro kepada rakyatnya sendiri. Jadi pesan saya kepada kita semua, ya, jangan lupakan politik ini. Pak Amin tadi mengatakan ini 2019 sudah dekat, pilkada sudah dekat di Sumut. Jangan kita diam-diam aja, adem ayem aja. Seperti yang saya katakan kepada kawan-kawan HTI, katanya kalau HTI dibubarkan 100 pengacara akan membela HTI. Datang saya ke pengadilan, saya tanya Ismail Yusanto, mana yang 99 lagi nih pengacara yang bela Anda ini? Oh, awak sendiri pula yang datang ke pengadilan yang bela. Nah, jadi mana yang 99 lagi nih, saya bilang. Makasih Bang penjelasannya. Sekarang saya bisa lebih coba ngertiin keberadaan Abang di kubu TKN. Abang jadi kuasa hukum Jokowi itu adalah upaya Abang buat memperjuangkan Islam seperti yang udah diuraikan Abang tadi. Dan kalau begitu, maka meta persepsi saya, bentuk perjuangan itu yang dirasakan sama Abang akan lebih efektif kalau Abang ada di kubu Jokowi. Kalau memang demikian, maka Abang akan duduk bersebelahan dengan pihak-pihak yang selama ini disinyalir anti-Islam. Atau setidaknya sering berbenturan dengan pihak-pihak yang memperjuangkan kepentingan Islam. Tantangan Abang akan sangat-sangat berat. Karena di sisi seberang, kepercayaan publik muslim mayoritas sama Abang, menurut saya, udah hampir habis. Karena Abang dianggap terjebak dalam kepentingan praktis jangka pendek. Kemungkinan lainnya, Abang menggunakan strategi kuda Troya yang di saat kubu Jokowi lengah, maka Abang akan mengoyak-ngoyak pertahanan mereka dari dalam. Sampai Abang bisa mengambil alih kendali pemerintahan atau setidaknya akan menjadi jembatan bagi kepentingan Islam hingga mendapat porsi terbesar dalam proses pembangunan bangsa ini ke depannya. Kemungkinan terakhir, kemungkinan yang paling kecil persentasenya kalau menurut saya, Abang lupa diri. Abang terbius godaan kekuasaan yang Abang sangka ada di pihak Jokowi. Untuk kemungkinan yang terakhir ini, saya mengingatkan Abang dengan dialog imajiner tadi. Semoga Abang, saya, dan semua umat muslim diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan husnul khotimah, dengan akhir yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa. Via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini.
Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Nah, oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.